Jadi sebagai pesinden kita juga harus memahami alur lagunya. Notasinya ini seleh limo, tapi sindennya itu seleh ji. Kenapa? Karena rebabnya, garap rebabnya itu di sini gantungan siji. Sugeng rawuh di channel Belajar Nyinden. Mari bersama-sama kita lestarikan seni budaya adiluhung peninggalan leluhur kita. Kalau dirasa channel ini bermanfaat, silahkan komen, like, dan share di media sosial kamu. Tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan setiap video yang saya upload. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Waras. Berjumpa kembali dengan channel saya, Belajar Nyinden. Seperti biasa, saya harap kapanpun dan dimanapun sahabat sinden berada, selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan sejahtera. Materi yang akan saya bagikan kali ini agak berat kalau bagi saya sendiri. Kemarin ada sahabat sinden yang minta dibuatkan ayak-ayak patalon, ayak-ayak talu yang biasa disajikan sore hari sebelum pagelaran wayang kulit itu, nggih. Nah, saya berpikir daripada langsung ke ayak talunya, saya buat serangkaian dari gending patalonnya sekalian. Nah, ini nanti gending talu yang akan saya bagikan itu gending cucur bawuk. Meskipun tidak setiap patalon itu dimulai dari gending, tapi saya rasa juga tidak menjadi masalah kalau kita mempelajarinya juga. Jadi saya mulai dari gendingnya sekalian, nggih. Nah, ini sebelum masuk ke sindenannya, saya buatkan skema sindenan merongnya, nggih. Jadi kalau susunan gending itu biasanya kan ada merong, ada ompak, kemudian ada inggahnya. Nah, ini merongnya. Merong itu bagian yang depan. Kalau biasanya judulnya seperti ini. Cucur bawuk, gending kethuk kalih kerep minggah sekawan, laras lendro padet manyura, kalajengaken bla bla bla, nggih. Biasa kalajengaken apa ladrang srikaton, terus ketawang pocong, kemudian terus ayak-ayak dan seperti itu. Nah, ini di depan ini yang ingin saya bahas, sekedar berbagi pengetahuan saja untuk teman-teman. Biasanya disingkatnya itu seperti ini, GD, KT. Nah, ini singkatan dari gending kethuk loro, KR itu kerep, minggah sekawan. Nah, kenapa ini disebut atau dikategorikan sebagai gending kethuk kalih kerep? Itu karena dalam satu kenongan ini, nah jadi ini satu kenong, nggih. Ini tanda kenongnya seperti yang sudah pernah ada di skema sindenan ketawang ladrang itu. Satu kenong ini ada 2 tabuhan kethuk. Nah, itu kenapa disebut gending kethuk loro. Ada di sini gotro pertama, akhir gotro pertama, dan di sini akhir gotro ketiga. Jadi di gotro ganjil itu, di setiap akhir gotro ganjil itu ada tabuhan kethuk. Nah, karena saya ulang lagi, dalam satu kenong ada 2 tabuhan kethuk, maka disebut gending kethuk loro. Kalau istilah kerepnya ini, kalau tidak salah, nggih, kalau saya tidak salah ingat, disebut kerep karena satu kenong ini ada 4 gotro. Sekali lagi, ini kalau saya tidak salah ingat, nggih. Kalau ternyata saya salah, mohon maaf, mohon dikoreksi. Nah, ada yang namanya gending kethuk loro arang. Gending kethuk loro arang itu satu kenong itu ada 8 gotro. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, baru sini tuh kenong pertama. Nah, di 8 gotro ini hanya ada
2 tabuhan kethuk. Itulah kenapa disebut gending kethuk loro arang. Satu kenong ada 2 kethuk dan satu kenong itu ada 8 gotro karena jaraknya berjauhan itulah. Mungkin karena itu nggih jadi dinamakan arang. Kan jarang maksudnya. Kalau ini termasuk kerep karena jaraknya tidak terlalu jauh, gotro pertama dan gotro ketiga. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, ada juga gending kethuk papat kerep. Nah, gending kethuk papat kerep ini gending gede ya. Itu dalam satu kenong itu ada 8 gotro. Tapi ada 4 tabuhan kethuk. Jadi di sini itu baru kenong pertama. Kethuknya di setiap gotro ganjil ini ada kethuknya. Jadi dalam satu kenong ada 4 tabuhan kethuk dan jaraknya tidak jauh. Karena itu disebutnya gending kethuk papat kerep atau gending kethuk sekawan kerep. Ya ini untuk sekedar sharing pengetahuan saja. Dan lagi-lagi semoga ingatan saya itu tidak keliru. Jadi seperti itu nggih mengenai judul ini. Kenapa kok disebutnya gending kethuk loro kerep? Karena di satu gotro ini ada 2 tabuhan kethuk yang jaraknya itu tidak berjauhan. Karena apa tidak berjauhan? Karena satu kenongnya ada 4 gotro. Kalau yang arang, satu kenongnya ada 8 gotro dan hanya ada 2 tabuhan kethuk. Jadi jaraknya kan jauh, makanya disebut arang. Nah, kesimpulannya seperti itu. Seperti itu nggih untuk penjelasan mengenai penyebutan di judulnya. Nah, kalau untuk minggah sekawan itu nanti diinggahnya. Kenapa disebut minggah sekawan? Karena inggahnya itu dalam satu kenongan ada 4 tabuhan kethuk. Jadi kurang lebih seperti itu. Itulah kenapa kok gendingnya disebutnya seperti ini gitu loh. Jadi saya ingin menyampaikan itu. Semoga apa yang saya sampaikan ini tidak salah nggih. Karena ini juga pelajaran yang sudah lama sekali dan ilmu itu kalau dipendam dan tidak pernah dibuka, tidak pernah digunakan itu kan tahu-tahu hilang sendiri gitu loh. Jadi sebenarnya saya itu termasuk orang yang bodoh karena membiarkan ilmu-ilmu yang dulu saya dapatkan pada saat sekolah itu hilang semua. Jadi itu kurang lebihnya tentang judul ini. Kenapa disebut gending kethuk loro kerep minggah sekawan. Nah, selanjutnya masuk ke skema. Kalau kita sudah bicara gending seperti ini, nggih. Ini kan sudah gending termasuk gending yang gede, jadi tidak hanya sekedar ketawang atau ladrang. Jadi sebagai pesinden kita juga harus memahami alur lagunya. Siapa yang memimpin alur lagu atau yang membuat alur lagu itu adalah pengerbab. Jadi kita lagu sindenan kita tidak melulu sesuai notasi seperti ini. Jadi tidak seperti jatuhnya notasi, tidak melulu seperti itu. Nah, contohnya di sini. Notasinya ini seleh 5. Tapi sindennya itu seleh G. Kenapa? Karena rebabnya, garap rebabnya itu di sini gantungan siji kalau nggak salah. Entah itu namanya gantungan atau apa nggih, tapi yang jelas rebabnya itu ke G di sini. Makanya meskipun ini notasinya 5, selehnya 5, tapi sindennya ikut rebab. Jadi sindennya juga seleh G. Seperti itu. Dalam ireng gending, biasanya di kenong pertama itu masih sesek, jadi sinden belum bisa masuk. Baru di sini ada perubahan laya, mulai melambat. Nah, di kenong kedua itu baru bisa masuk sindenan. Biasanya seperti itu. Untuk skemanya kurang lebih seperti ini. Di sini kemudian abon-abon. Nah, ini ada wangsalan papat seleh G seperti yang sudah saya aturkan tadi. Di sini
wangsalan wolu. Nah ini kalau untuk penempatan abon-abon dan wangsalan itu kurang lebih sama seperti ketawang dan ladrang. Abon-abon diletakkan di gotro ganjil dan wangsalan diletakkan di gotro genep. Biasanya seperti itu. Nah ini untuk merong bagian pertama seperti ini setelah go. Selanjutnya ini merong yang bagian kedua. Merongnya itu ada 2 gongan ya, ada 2 gongan. Nah ini skemanya kurang lebih seperti ini. Abon-abon, wangsalan, kosong, wangsalan, kosong, wangsalan, abon-abon, wangsalan, abon-abon. Nah ini seperti yang sebelumnya tadi, di sini sebenarnya notasinya seleh telu, tapi sindennya itu seleh 6 karena apa? Karena rebabnya itu duduk 6 kalau tidak salah. Nah kalau yang saya transkrip ini, saya kan punya dua rekaman ini di file saya itu ada 2 rekaman gending cucur bawo. Nah yang saya transkrip ini agak kurang jelas sih kalau menurut pendengaran saya, tapi kalau yang satunya lagi itu di sini duduk 6 rebabnya. Jadi sinden otomatis ikut seleh 6 gitu. Meskipun di sini notasi selehnya telu. Nah ini wangsalan wolu, abon-abon, wangsalan, ini ngeracik. Selanjutnya ini rambahan yang kedua nggih, karena kan satu rambahan itu ada 2 gongan. Nah ini kan diulang 2 kali. Meskipun notasinya ditulis berbeda, ditabuh berbeda, tapi intinya sama, gantungan 6. Nah ini kalau ketemu notasi seperti ini, untuk diketahui sahabat sinden semua, ini istilahnya kalau tidak salah istilahnya itu cengkok mati. Cengkok mati ya. Jadi mau tidak mau cengkoknya harus seperti itu. Jadi nanti kalau ketemu gending apapun di Slendro Manyuro, kalau ada notasi seperti ini, ya pasti di sini abon-abonnya seleh loro, ro cilik nggih. Ini kan notasinya 6, tapi rebabnya itu ke ro. Jadi kita ikut abon-abon ro. Di sini abon-abon ji. Ini karena tadi di sini ini kan ngelik ini. Maksud saya ini cengkoknya 6 cilik. Jadi seperti ngelik itu loh. Otomatis di sini tidak perlu abon-abon 6 lagi. Langsung tunggu di sini. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Kalau misalnya ini tadi bukan seleh 6 cilik, di sini bisa diisi abon-abon. Ya Mas, kunis ramane dewe. Jadi seperti itu. Ini ya seperti yang saya sampaikan tadi, kalau tidak salah istilahnya itu cengkok mati. Jadi kalau ketemu notasi yang seperti ini ya cengkoknya seperti itu. Semoga apa yang saya sampaikan tidak keliru nggih. Nah, selanjutnya di sini dari rekaman yang saya transkrip, beliau menyajikan 2 kali wangsalan papat, jadi diulang. Wangsalan papat diulang 2 kali, jadi seperti cengkok wangsalan wolu. Abon-abon ini kosong. Nah, ini sama nggih. Sebenarnya ini dan ini notasinya sama. Ini seperti yang pertama tadi, ikut seleh ji rebabnya, tapi di sini kosong karena rebabnya di sini juga nggak ke ji. Meskipun sama. Coba nanti sahabat dengarkan sendiri nggih. Di sini karena ada seleh ji, abon-abonnya ada di belakang sini. Ini wangsalan. Selanjutnya
sama seperti ini. Nah, ini untuk yang gong kedua ramban kedua itu irama, maksud saya layanya mencepat, jadi ada perubahan irama di sini. Biasanya setelah gotro pertama ini sudah mulai mencepat. Karena cepat, otomatis di sini tidak bisa diisi sinden. Jadi sindenan jujuk di belakang sini. Nah, setelah kenong 2 itu tidak ke notasi kenong ketiga keempat, tapi beralih ke yang namanya umpak. Itu ada notasinya sendiri seperti ini. Nah, jadi untuk skemanya kurang lebih seperti itu. Semoga bisa diterima apa yang saya sampaikan.